Oke, kembali lagi bertemu dengan saya di channel TKJ. Kali ini kita akan melakukan instalasi sistem operasi Debian 8 di VirtualBox. Nah, mesin virtual itu sendiri sama dengan kita menciptakan sistem operasi baru di dalam sistem operasi yang telah ada. Nah, kita punya Windows, kita akan menginstal Debian di dalam Windows dengan bantuan aplikasi VirtualBox. Perlu diketahui bukan hanya satu sistem operasi, tapi kita bisa menginstal lebih dari satu sistem operasi. Contoh, kita menginstal Debian 8, kita juga bisa menginstal Linux Ubuntu, juga Windows 7.8, kemudian Windows 10 dan juga Windows Server kita bisa install di dalam aplikasi VirtualBox. Nah, kali ini kita akan langsung saja. Yang perlu kita persiapkan adalah aplikasi VirtualBox itu sendiri dan juga CD untuk Debian DVD. Nah, langsung saja kita untuk memperoleh aplikasi VirtualBox, kita bisa download langsung di VirtualBox-nya, situs box. Kita download seperti ini, kita bisa download seperti ini, atau juga kita melalui halaman. Nah, versi terakhir VirtualBox yakni VirtualBox 7.0. Setelah kita download, karena saya sudah punya aplikasinya, langsung saja kita install VirtualBox. Double klik di aplikasi yang telah kita download. Nah, seperti ini, kita yes, kita next, yes, kemudian instalasi, yes, install. Kita tunggu saja prosesnya. Oke, kita langsung saja start, finish. Nah, ini adalah tampilan aplikasi VirtualBox. Nah, di dalam aplikasi VirtualBox kebetulan di komputer saya sudah terinstall beberapa sistem operasi. Nah, ini sistem operasinya sudah saya hapus saja karena tidak digunakan lagi. Kita akan buat mesin baru, atau kita akan buat supaya diidentifikasi sebagai mesin baru pada VirtualBox. Langsung saja, caranya adalah kita klik new, kita buat nama untuk mesin virtual kita kasih nama misalnya Debian 8. Setelah kita membuat nama mesin, yang berikut adalah kita pilih ISO image-nya. Kebetulan di sini ISO image-nya setelah saya download, di sini ada DVD 1, DVD 2, DVD 3. Untuk instalasi kita akan gunakan DVD 1. Kita pilih, kita masukkan tadi disimpan di Debian sharing ya. Kita pilih DVD 1 untuk instalasi. Setelah itu jangan lupa tipenya kita pilih Linux, kemudian versi Debian-nya adalah Debian 64 bit. Nah, selanjutnya yang perlu kita konfigurasi adalah yang pertama adalah harddisknya. Nah, kita akan alokasikan harddisk yang kita miliki. Misalnya kita alokasikan 20 GB, karena 20 GB ini nanti akan dipartisi lagi di dalam sistem Linux. Misalnya contoh 5 GB kita partisi alokasikan untuk boot, 5 GB kita alokasikan untuk root, 5 GB untuk home, dan 5 GB nya untuk swap memori, seperti itu. Nah, kali ini kita pilih 20 GB, pilih 20 GB, masukkan 20. Selanjutnya untuk tipe and variannya kita pilih yang VHD. Nah, fungsinya apa? Ketika kita selesai install, kita ingin backup VHD-nya, kita tinggal backup. Kemudian sesekali kita ingin menggunakan kembali hasil backupan, kita bisa gunakan kembali VHD yang kita buat. Oke, dan ini kita pilih VHD, kemudian kita finish. Nama operasinya sudah, kemudian ISO-nya sudah, harddisknya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita konfigurasi dari Debian 8 yang kita buat. Kita konfigurasi, kita setting. Yang pertama adalah untuk sistemnya, kita akan alokasikan
memori yang akan digunakan oleh sistem operasi virtual. Nah, karena kita punya memorinya di sini adalah 8 GB, maka kita alokasikan sebagian. Misalnya kita bisa alokasikan 4 GB, 4000. Nah, 4 GB ini akan digunakan oleh Debian itu sendiri. Nah, untuk mengalokasikan memori jangan sampai melebihi batas warna hijau. Kalau bisa masih ada dalam area warna hijau. Setelah kita alokasikan memori misalnya 3 GB, kemudian selanjutnya kita alokasikan prosesornya. Nah, di sini untuk memorinya kita kasih 3 GB, prosesornya kita kasih 2 CPU. Boleh lebih asalkan jangan sampai ke warna merah, karena ini juga dialokasikan untuk sistem operasi kita yang berjalan. Kita pakai yang minimum misalnya 2 CPU. Oke, selanjutnya kita konfigurasi network. Setelah sistem, motherboard, prosesor kita alokasikan 2 CPU. Networknya kita pilih yang bridge. Nah, kenapa bridge? Oleh karena agar setelah kita melakukan instalasi Debian, jaringan di dalam sistem operasi Debian itu bisa satu segmen IP dengan yang ada di Windows. Contoh, di sini segmen IP untuk Windows sendiri, kita lihat misalnya yang terkonek di sini network 10. Network 10 yang pertama kita harus mengetahui jenis atau tipe daripada kartu jaringan kita ada properties. Nah, di sini tipe network interface kita ada Realtek Gaming 2,5. Nah, di sini kita pilih Realtek Gaming 2,5. Kemudian, nah, untuk teknik pemilihannya kita pastikan yang saat ini terkonek dengan kabel. Nah, seperti ini connect. Kemudian kita lihat IP-nya seperti ini. Nah, misalnya di sini segmen networknya adalah 150, maka ketika kita pilih mode bridge, sistem akan memberikan IP address kepada Debian dengan networknya 192.168.1. Nah, untuk hostnya pasti beda, karena host untuk 50 sudah digunakan oleh host lokal itu sendiri, yang ini sendiri. Kemudian untuk Debian bisa saja bisa 51, bisa 63 dan seterusnya. Nah, untuk itu kita pilihnya adapter bridge. Kemudian tipenya untuk tipe kartu jaringannya kita sesuaikan dengan yang terkoneksi dengan kabel. Kemudian kita permisinya kita allow. Setelah itu kita oke. Selanjutnya setelah kita konfigurasi pada prosesor, memori, kemudian juga network, maka selanjutnya kita klik start. Kita akan memulai instalasi. Nah, di sini Debian akan menampilkan informasi untuk install ke dalam sistem atau ke dalam VirtualBox dengan beberapa mode install. Yang pertama adalah mode install menggunakan CLI atau Command Line Interface, dan juga ada mode grafik. Nah, perbedaannya adalah ketika kita menggunakan mode CLI maka kita hanya bisa menggunakan keyboard dengan menekan beberapa tombol yang telah disiapkan atau telah dikonfigurasi oleh sistem itu sendiri. Nah, sementara untuk grafik kita bisa menginstal menggunakan atau memanfaatkan mouse untuk bisa lakukan klik pada menu-menu tertentu seperti itu. Dari kali ini kita akan belajar install secara CLI atau Command Line Interface. Kita langsung saja enter, pilih mode install, kemudian enter. Kemudian di sini kita akan memilih bahasa dari sistem, kita pilih bahasa Inggris, enter. Selanjutnya negara kita pilih, mungkin kalau untuk Indonesia ada di other, tapi kali ini kita bisa juga menggunakan United States. Nah, untuk
Jika kita menggunakan Indonesia, kita pilih di bagian other. Kemudian bagian Asia, kita cari negara Indonesia. Oke. Kemudian country default locate setting, kita pilih United States. Kemudian nih key map-nya kita American English, enter. Oke, kita untuk hostname-nya, contoh kita menggunakan hostname-nya, kita bisa misalnya TKJ, kita gunakan TKJ untuk hostname-nya. Kemudian kita continue, enter. Domain name-nya kita masukkan, contoh kita di sini punya alamat website TKJ smkn 1 kalabahi.my.id, atau bisa juga menggunakan domain yang lain, misalnya tkj.com seperti ini. Kita gunakan tkj.com, kemudian kita enter. Passwordnya kita masukkan password, misalnya yang mudah 12345, enter. Untuk rootnya 12345. Oke. Kemudian kita masukkan nama untuk user, misalnya tem TKJ. Kita lanjut, continue. Username untuk accountnya kita misalnya TKJ. Nah, kita bisa gunakan saat login, bisa gunakan yang root maupun juga menggunakan akun yang saat ini yakni TKJ. Kita lihat, continue. Password untuk user yang kita buat tadi TKJ, kita gunakan password yang sama. Boleh berbeda dengan root, tapi kalau karena ini kita dalam mode latihan, kita menggunakan password yang sama supaya tidak lupa. Kita gunakan password 1-5 12345, enter. Oke, kita pilih zona waktunya, kita ada di Bali Nusra, enter. Nah, ini yang paling penting dari proses instalasi, yakni kita akan melakukan partisi. Nah, perlu diketahui bahwa tadi kita sudah mengalokasikan harddisk sebesar 20 GB. Nah, di sini kita akan partisi kembali alokasi harddisk tadi. Ini kita pilih manual. Kemudian harddisk yang tadi kita telah alokasikan, yakni 20 GB, 21 GB jadinya. Kita pilih harddisk 21,5 GB tadi, kita enter. Selanjutnya kita klik create new partisi, kita yes. Kemudian telah dibuat partisi kosong dari alokasi 21 yang tadi. Kita pilih yang free space-nya 21. Nah, di sini kita akan bagi lagi menjadi 4, yakni yang pertama untuk boot, kemudian yang kedua untuk root, ketiga untuk home, dan juga untuk swap. Langsung saja kita pilih yang free space-nya, kita enter. Lanjutnya create new partisi, enter. Nah, kita akan alokasikan dari 21,5 GB, kita alokasikan untuk yang pertama untuk boot. Kita pilih 5 GB untuk boot, 5 GB untuk boot, kita enter. Kemudian primary, selanjutnya beginning, enter. Nah, oleh karena untuk yang pertama kita akan gunakan untuk boot, kita pilih yang mount point-nya kita ganti dengan boot. Boot, enter. Selanjutnya untuk pengaturan bootnya, jangan lupa boot flag-nya kita kasih on dengan cara enter. Ini sudah mount punya boot flag-nya adalah on. Kita enter. Kemudian kita down setting partisi. Nah, sudah tercipta satu partisi baru untuk boot. Selanjutnya tersisa 16,5 GB, kita akan partisi lagi, kita akan bagi lagi, kita pilih free space-nya, enter, create partisi, kita bagi lagi misalnya 8 GB untuk root, kita enter, 8 GB kita enter. Karena sudah tercipta satu partisi primary, maka selanjutnya adalah logical, kita pilih logical, enter, beginning, enter.
Sini untuk mount pointnya tandanya adalah slash seperti ini. Mount point kita tidak perlu merubah. Untuk rootnya kita pilih mount point tetap, boot table packnya tidak perlu dirubah. Intinya adalah tanda untuk rootnya adalah slash seperti ini. Kalau dirubah kita down setting. Nah, sudah ada dua partisi di sini untuk boot. Yang berikut untuk root. Kita akan partisi lagi dari partisi yang tersisa 8,5 kita akan bagi lagi, kita enter create partisi 8,5 kita akan bagi misalnya 4 giganya untuk home, 4 giga kita enter logical beginning, kemudian nah sudah secara otomatis diarahkan kepada home. Mount pointnya adalah home, kemudian kita down setting, intinya adalah mount pointnya home, kita down setting partisi. Nah di sini sudah ada 3 partisi yang kita buat, boot, root, dan home. Selanjutnya partisi yang tersisa yakni 4,5 GB kita akan gunakan untuk swap memori. Nah fungsi swap memori ini adalah ketika memori fisik itu sudah penuh atau prosesnya sangat banyak dan membutuhkan banyak kinerja dari memori fisik, maka sistem akan mengambil alokasi daripada harddisk yang kita secara khusus alokasikan untuk swap memori untuk membantu kinerja memori utama. Oke, kita langsung saja pilih sisanya 4,5, kita enter, kita create partisi 4,5, kita enter karena ini adalah partisi terakhir, kita enter logical. Nah yang perlu kita rubah adalah use as nya, kita akan pilih untuk swap memori, use as nya kita enter, kita pilih swap area. Nah di sini perbedaannya swap area. Setelah itu kita down setting update partisi, enter. Nah di sini sudah ada 4 partisi. Yang pertama untuk boot alokasi 5 GB, root 8 GB, kemudian logical 4 GB, logic untuk home-nya 4 GB, swap-nya 4,5. Nah, kenapa kita memperbanyak alokasi untuk root? Oleh karena biasanya di Linux itu untuk melakukan instalasi sistem itu lebih banyak mengakses ke partisi root itu sendiri. Oleh karena itu kita alokasikan untuk root itu lebih banyak. Selanjutnya sudah tercipta 4 partisi, kita langsung finish partisi. Nah, sini sudah ada 4 partisi, kita write change to disk, kita yes, enter. Nah, kita menunggu untuk instalasi base sistemnya. Oke, pada posisi ini apabila kita ingin menambahkan repository, karena pada dasarnya kita punya 3 DVD. DVD pertama adalah untuk installer, sementara DVD untuk aplikasi pendukungnya ada DVD 2 dan DVD 3. Jika kita ingin memperkenalkan di installer ini, maka kita pilih yes. Tetapi jika kita ingin menambahkan aplikasinya itu di akhir setelah instalasi, maka kita boleh lewati proses ini. Kita pilih no untuk melewati proses ini. Nah, selanjutnya yang berikut adalah network mirror. Nah, biasanya network mirror ini jika kita ingin menginstal aplikasi yang bersumber dari internet yang sudah disimpan di server-server Linux di seluruh dunia, maka kita bisa menambahkan alamat daripada server yang digunakan untuk menyimpan beragam aplikasi. Tapi kali ini kita akan melewati proses ini, kita pilih no. Oke, kita continue. Apakah kita akan ada dalam bagian untuk survei, kita mau masukkan atau apapun tentang sistem operasi ini, kita pilih no. Selanjutnya di sini yang paling penting. Nah, sini apabila kita ingin menggunakan sistem aplikasi atau sistem operasi Debian ini, kita mau menggunakan desktopnya baik yang KDE, XFCE, kemudian GNOME, Cinnamon, maka kita
boleh memilih desktop environment ini. Nah, sementara jika kita ingin menggunakan mode teks CLI yang hanya bisa digunakan dengan memasukkan perintah-perintah yang ada di Linux, maka kita hilangkan ini. Biasanya untuk latihan awal bisa menggunakan desktop environment karena ini mempermudah kita. Nah, di desktop environment itu bentuknya adalah grafik, sehingga kita bisa menggunakan klik pada gambar-gambar atau icon yang ada pada desktop environment. Bedanya antara graphic user interface dengan command line interface itu adalah untuk mengakses beragam program itu kita bisa menggunakan mouse, sementara untuk command line interface itu kita hanya menggunakan perintah. Nah, karena untuk latihan di kebanyakan untuk materi TKJ menggunakan CLI, maka kita abaikan desktop environment, kita pilih yang mode sistem utility. Nah, kita bisa memasukkan web server ataukah kita bisa install web server setelah dari proses ini. Kita hilangkan dulu yang ini, kita pilih standar sistem utility, kita enter. Selanjutnya kita melakukan instalasi grup bootloader di MBR, kita pilih yes, enter. Kemudian pilih device-nya, kita pilih yang telah dibuat oleh VirtualBox seperti ini, pilih enter. Kemudian instalasinya komplit, kita continue. Sistem akan melakukan reboot secara otomatis. Nah, seperti ini, kita biarkan dia akan login secara otomatis. Nah, di sini dari login secara otomatis yang untuk hostname-nya yang tadi kita gunakan, yakni TKJ login. Kita coba dengan login menggunakan akun root, passwordnya 12345 seperti ini. Kita juga bisa menggunakan akun TKJ. Contoh, kita log out dulu, kemudian kita masuk menggunakan akun TKJ 12345. Nah, ini di sini ada dua akun yang telah kita buat tadi, yakni root dan juga TKJ. Untuk mengecek IP address kita bisa gunakan perintah IP. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat bahwa kenapa segmen network yang tadi disampaikan itu sama, oleh karena kita menggunakan adapter bridge, yakni untuk segmen IP dari Debian 8, karena kita memilih adapter bridge, maka networknya tetap 192.168.1, untuk hostnya 65 dan seterusnya, seperti itu. Nah, untuk mematikan atau melakukan shutdown pada sistem operasi Debian berbasis CLI, kita dapat mengetikkan perintah shutdown. Oke, seperti ini. Secara otomatis sistem akan melakukan shutdown. Nah, ini kalau kita lihat prosesnya Debian-nya untuk sementara running, ini prosesnya berjalan. Jadi untuk Debian berbasis CLI itu kita lebih banyak menggunakan perintah-perintah. Dari mana kita belajar perintah? Dari beragam sumber yang tersedia di internet. Kita belajar, kita melakukan searching di Google, kemudian kita coba. Jangan lupa coba. Nah, ketika kita cuma belajar dan tanpa kita mencoba, maka itu kemungkinan besar kita lupa. Oleh karena itu, belajarnya adalah harus banyak membaca dan juga mencoba. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini, tutorial kali ini, dan kita akan jumpa di tutorial-tutorial lain yang berkaitan dengan
jaringan komputer. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.